Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kasusnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, tapi hampir 1 bulan lamanya tersangka belum juga ditetapkan. Nah, hari ini Panji Gumilang dipanggil kembali untuk menjelaskan sejumlah hal terkait dengan Al Zaitun yang diduga mengandung penodaan agama. Nah, apakah Panji Gumilang akan berstatus tersangka pada hari ini? Pemirsa, inilah fact check. Panji Gumilang diperiksa, saatnya tersangka. Nah, pemirsa, Panji Gumilang pertama kali menjalani pemeriksaan ketika mendapatkan panggilan pada tanggal 3 Juli. Ini adalah poin-poin penting dalam pemeriksaan pada tanggal itu, 3 Juli tahun 2023. Ketika itu Panji Gumilang hadir dan kemudian menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Datang pada pukul 14 siang, Panji Gumilang hampir mengakhiri harinya di Bareskrim sebelum akhirnya kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai jelang pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Panji dicecar dengan 26 pertanyaan. Dan pada saat itu statusnya masih sebagai saksi. Nah, di tanggal inilah kemudian polisi menaikkan status kasus dugaan penistaan agama ke tingkat penyidikan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bareskrim Polri kembali mengirimkan surat pemanggilan kedua untuk Panji Gumilang untuk menjalani pemeriksaan pada tanggal 27 Juli tahun 2023. Namun demikian pada tanggal ini 27 Juli 2023 Panji tidak hadir di Bareskrim Mabes Polri. Alasan ketidakhadiran Panji Gumilang yang disampaikan oleh kuasa hukumnya adalah Panji berhalangan karena sedang sakit dan sakitnya adalah mengalami patah tangan. Nah, kuasa hukum Panji Gumilang pun meminta agar pemanggilan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2023 saja. Panji pun kemudian sempat menunjukkan tangannya yang disebutnya patah kepada awak media dan kemudian demonstran yang berada di depan Ponpes Al Zaitun. Bareskrim Polri pun tidak mengabulkan permintaan dari Panji Gumilang dan Bareskrim kembali melayangkan surat panggilan untuk hari ini, tanggal 1 Agustus di tahun 2023. Bareskrim meragukan alasan kesehatan Panji Gumilang yang membuatnya tidak hadir dalam pemeriksaan. Menurut Polri, surat dokter yang diserahkan pengacaranya secara formil tidak bisa dibuktikan. Nah, pemeriksaan hari ini Panji Gumilang tidak bisa mengelak karena apabila tidak hadir maka Polri siap melakukan penjemputan paksa jika Panji kembali mangkir dari pemanggilan. Nah, perihal jemput paksa ini tertuang dalam pasal 112 KUHP yang menyebutkan penyidik memiliki kewenangan untuk menjemput paksa apabila orang yang dipanggil tidak kooperatif. Pemirsa, keengganan untuk diperiksa sebetulnya bukan ditunjukkan oleh Panji, sang pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun saja. Ada sederet petinggi dan kemudian pengurus Al Zaitun pun juga ramai-ramai mangkir dari pemanggilan polisi. Nah, deretan pertama tentu saja ada dari keluarga Panji Gumilang ya. Ada istri Panji Gumilang yang berinisial FAW, dia mangkir dari panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penodaan agama. Tidak hanya kemudian istri dari Panji Gumilang, anak-anak dari Panji Gumilang yaitu IP dan APU juga tidak hadir dalam pemanggilan pertama Polri. Padahal memiliki status sebagai ketua pengurus yayasan dan sekretaris yayasan. Kedua anaknya dipanggil Polri terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah, ada juga petinggi dan pengurus Al Zaitun lainnya yang juga mangkir di pemanggilan pertama. Ada IS sebagai bendahara, kemudian ada AH sebagai pembina anggota, kemudian ada MJA, MN, MAS, dan AS ya, yang kemudian menjabat sebagai ketua pengawas dan kemudian pembina anggota sekaligus pengurus. Nah, kehadiran sejumlah saksi-saksi ini penting untuk membuktikan ada atau tidak nih unsur pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Polri pun kembali melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi pada hari ini, 1 Agustus 2023. Nah, apabila saksi-saksi Al Zaitun ini kembali tidak hadir, maka penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus TPPU. Pemirsa, sebagai pengingat, inilah sejumlah fakta-fakta pemeriksaan Panji Gumilang. Hingga saat ini Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 54 orang yang terdiri dari saksi dan ahli. Puluhan saksi ini diperiksa tidak hanya terkait dengan kasus dugaan penodaan agama, tetapi juga kemudian terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Panji Gumilang diketahui memiliki 367 rekening dengan total transaksi yang mencapai 15 triliun rupiah total transaksinya, sebuah angka yang dinilai sangat tidak wajar. Panji pada saat ini tersangkut 4 perkara pelanggaran pidana, yaitu pidana penodaan agama, pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah, pidana pengelolaan zakat, dan kemudian pidana penggelapan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.